Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Favarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 23 mengenai VLAN Spanning Tree Protocol atau VSTP. Di lab sebelumnya yaitu lab 22, kita telah membahas mengenai Spanning Tree Protocol. Jadi, STP-nya itu dilihat berdasarkan port. Tapi bagaimana jika switch tersebut ada VLAN-nya? Bagaimana status port STP-nya? Jika switch tersebut ada VLAN, maka VLAN di switch itu ada yang akan menjadi root bridge dan ada yang akan menjadi blocking. Untuk lebih lanjutnya, simak yang berikut ini. Di sini, saya akan menggunakan 3 buah switch. Nah, di lab 23 ini, kita hanya ingin melihat status STP-nya saja. Dan kita akan memberikan VLAN, akan membuat VLAN untuk masing-masing switch yang akan kita gunakan ini. Lalu kita akan melihat bagaimana status STP-nya. Nah, di sini dia sedang melakukan step by step-nya, yaitu blocking, listening, learning, dan forwarding. Pertama di sini kita config dulu VLAN-nya. Kita masuk ke global configuration mode. Setelah itu, kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu, kita jadikan portnya ini menjadi mode terang. Di sini, portnya itu adalah FA0/1 dan FA0/2. Interface, rank FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke switch berikutnya, yaitu switch 1. Kita masuk ke global configuration mode. Setelah itu kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita jadikan portnya ini, yaitu port FA0/1 dan FA0/2 menjadi mode terang. Interface, rank FA0/1 sampai 2. Setelah itu kita jadikan mode terang. Lalu kita exit. Lalu kita lanjut ke switch yang ketiga, yaitu switch 2. Sama, kita masuk dulu ke global configuration mode. Setelah itu kita buat VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita jadikan portnya ini menjadi mode terang, yaitu port FA0/1 dan FA0/2. Exit. Interface, rank FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Setelah itu kita exit. Nah, ternyata yang menjadi blocking itu di switch 2, yaitu di sini portnya FA0/2. Kita lihat dulu statusnya. Show. Spanning Tree. Di sini dia port FA0/2 itu menjadi alternatif atau blockingnya. Dan di sini
Setiap VLAN itu juga menciptakan yang namanya Spanning Tree Protocol. Di sini VLAN 10 itu port 2-nya menjadi alternatif. Dan di sini juga VLAN 20 port 2-nya menjadi alternatif atau blocking. Di sini mereka memiliki MAC address yang sama. Lalu bagaimana kalau kita menjadikan salah satu VLAN di sini yaitu VLAN 10 untuk menjadi root bridge? Jadi kita ganti nilai priority-nya menjadi lebih kecil. Untuk mengganti nilai priority-nya, kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Setelah itu, perintahnya adalah Spanning Tree, VLAN 10, Priority. Di sini, supaya dia menjadi root bridge, saya akan milih nilai priority yang terendah yaitu 0. Setelah itu, saya exit dan saya akan melihat status dari spanning tree-nya kembali. Show spanning tree. Di sini dia sudah berubah. Di VLAN 10 dia sudah menjadi root. This bridge is the root. Dan status portnya itu juga sudah berubah menjadi designated. Tadi kan dia sebelum dikonfigurasi dia menjadi alternatif dan sekarang atau blocking, dan sekarang dia sudah berubah menjadi designated port. MAC address-nya juga berbeda. Jadi kalau kita konfigurasi, MAC address-nya itu akan menjadi berbeda. Di sini dia lampunya itu juga sudah berwarna hijau. Walaupun di switch ini salah satu VLAN-nya ada yang menjadi blocking, namun dia akan tetap berwarna hijau karena ada VLAN yang menjadi root di switch itu. Lalu setelah itu kita bisa melihat, tadi kan di sini dia VLAN 10-nya yang menjadi root bridge. Lalu kita akan melihat di switch mana VLAN 10-nya yang menjadi blocking. Pertama kita ke switch pertama, show spanning tree. Ternyata di sini dia VLAN 10-nya yang menjadi blocking di port FA0/2. Jadi di sini dia menjadi blocking. Lalu kita lihat di switch 0. Exit, show spanning tree. Di sini dia VLAN 10-nya statusnya dia menjadi root dan designated. Jadi di sini dia tidak ada yang menjadi blocking. Nah, itulah pembahasan mengenai VLAN Spanning Tree Protocol. Jadi di sini STP-nya itu tidak berdasarkan port, tetapi sudah berdasarkan VLAN. Dan apabila di satu switch itu ada satu VLAN yang menjadi root bridge, maka di sini lampunya itu akan tetap menjadi hijau, walaupun di sini juga ada VLAN yang menjadi blocking. Lalu setelah kita melakukan konfigurasi, MAC address yang sebelumnya sama itu akan menjadi berbeda. Dan di sini lampunya hijau semua. Lampunya itu akan bisa menjadi oranye kalau konfigurasinya itu kita jadikan seperti semula. Jadi di switch ini tidak ada yang menjadi root sehingga lampunya menjadi oranye. Nah, itulah penjelasan mengenai lab 23. Berarti
Lab 23 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.